lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Wout Weghorst telah bergabung dengan raksasa Turki Besiktas dengan status pinjaman selama 1 musim. Dia merapat ke Besiktas hanya 6 bulan setelah bergabung dengan Burnley, usai klub itu terdegradasi dari Liga Premier Inggris. Burnley mengkonfirmasi kepergiannya melalui akun media sosial mereka pada hari Selasa, berharap pemain berusia 29 tahun itu beruntung di klub barunya. AC Milan belum menyerah untuk mendaratkan gelandang energi Renato Sanchez dari Lille. Dikutip Football Italia, harapan AC Milan untuk mengontrak Renato Sanchez masih ada karena PSG belum menyelesaikan kesepakatan dengan Lille. Pemain muda terbaik Piala Eropa 2016 itu menjadi prioritas Rossoneri untuk menggantikan Franck Kessie yang telah bergabung dengan Barcelona. Nicolo Zaniolo telah muncul sebagai target utama Juventus dan usut punya usut, sang pemain juga memendam ketertarikan serupa. Hal itu diperkuat dengan beberapa unggahan di akun Facebook lamanya, di mana Zaniolo tampak sangat tidak keberatan jika sekarang pindah ke Bianconeri. Pemuda Italia itu ternyata adalah seorang Juventini sejak lama. Zaniolo sempat kedapatan menyemangati Juventus dan Antonio Conte, bos Bianconeri saat itu melalui tulisan di media sosial. Gelandang tim nasional wanita Spanyol dan pemenang Ballon d'Or Alexia Putellas diragukan untuk tampil di laga pembuka Euro 2022 usai menderita cedera menjelang turnamen. Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF mengkonfirmasi pada Selasa 5 Juli bahwa Putellas mengalami cedera pada lutut kirinya saat latihan bersama tim nasional. Sebagai informasi, timnas Spanyol akan memulai turnamen dengan melawan Finlandia pada Jumat mendatang. Gelandang Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain memuji pemain baru Darwin Núñez. Chamberlain yakin Núñez dapat membuat dampak serupa pada penampilan klub, sebab menurutnya Núñez memiliki banyak kelebihan dalam hal menyerang. Chamberlain yang juga pernah menjadi andalan timnas Inggris membandingkan kecepatan, atribut fisik dan kemampuan pemain Uruguay itu dengan pemain sayap Kolombia yakni Luis Diaz. Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan salah satu pemain klub Liga Inggris menemui fakta baru. Sang pemain dilaporkan pernah terlibat kasus serupa pada 2021. Namun ia kemudian dibebaskan pada Agustus 2021. Adapun sebelumnya, terduga pelaku dikabarkan juga sudah dicekal oleh klubnya. Langkah ini diambil demi menjaga nama baik klub dari hal-hal negatif. Striker baru Tottenham Hotspur, Richarlison de Andrade, telah diberikan sanksi berupa larangan mengikuti satu pertandingan oleh Asosiasi Sepak Bola FA karena insiden pelemparan flare ke tribun penonton musim lalu. Aksi tersebut sebenarnya dilakukan Richarlison sebagai bentuk selebrasinya dalam mencetak gol kemenangan 1-0 atas Chelsea. Namun hal tersebut malah memicu penyelidikan FA dan membuatnya harus menunda debut bersama The Lily-Whites. Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo berencana menjual pesawat pribadinya. Pesawat seharga 20 juta euro atau sekitar 309 miliar rupiah tersebut sempat dipakainya saat liburan mewah di Palma de Mallorca bersama keluarganya musim panas 2022 ini. CR7 dikabarkan juga menyewakan pesawat pribadinya itu saat tidak digunakan dengan tarif antara 6.000 hingga 10.000 euro per jam terbang. Diklaim pula bahwa keinginan Ronaldo sekarang adalah untuk mendapatkan pesawat yang lebih besar. Ex-pemain Celtic Ritsu Doan resmi bergabung ke Freiburg. Klub Bundesliga itu mengumumkan perekrutan Ritsu Doan dari PSV Eindhoven pada Selasa 5 Juli siang waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, Freiburg tidak menginformasikan durasi kontrak untuk sang pemain. Ini bukan kali pertama Ritsu Doan berkarir di Liga Jerman. Sebelumnya, winger timnas Jepang itu pernah bermain untuk Arminia Bielefeld. Klub promosi Bundesliga Schalke baru saja mengkonfirmasi bahwa mereka berhasil mendatangkan kapten timnas Jepang Maya Yoshida dari Sampdoria. Schalke memboyong bek senior itu dengan status bebas transfer dan dikontrak selama 1 tahun ke depan dengan opsi perpanjangan kontrak jika ia tampil mengesankan di musim 2022-2023. Kedatangan Yoshida seakan menjadi pengganti pemain Jepang lainnya, Ko Itakura yang tak bertahan dan memilih bergabung bersama Borussia Mönchengladbach
Mönchengladbach pada bursa transfer musim panas tahun ini. Pemain sayap Manchester City, Raheem Sterling, selangkah lagi bergabung dengan Chelsea setelah menyetujui syarat-syarat pribadi dalam sebuah kesepakatan dengan klub asal London tersebut. The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan transfer senilai 45 juta pounds plus bonus 10 juta pounds atau setara dengan 807 miliar rupiah plus 179 miliar rupiah. Kepindahan penggawa timnas Inggris itu kini tinggal menunggu waktu saja. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United boleh pede bakal mendapatkan Frenkie de Jong. Beberapa hari lalu muncul isu bahwa Barcelona dan MU sudah mencapai kata sepakat soal harga de Jong sebesar 65 juta euro plus bonus terkait performa. Isu tersebut lantas dibantah Presiden Barcelona, Joan Laporta, yang enggan melepas pemain asal Belanda tersebut. Baru saja Laporta bersikeras tak akan melepas de Jong. Menurutnya, de Jong begitu berharga untuk Blaugrana sehingga tidak akan dilepas berapapun harganya. Transfer Frenkie de Jong dilaporkan menjadi rumit karena Barcelona punya hutang yang sangat besar kepada sang pemain. Barcelona punya hutang gaji sebesar 13,7 juta pounds kepada de Jong. Ditambah mereka berhutang bonus kepada sang gelandang 3,4 juta pounds. Jadi total Barcelona berhutang 17 juta pounds atau setara dengan 303 miliar rupiah pada sang gelandang. Menurut The Telegraph, hutang kepada de Jong ini menjadi alasan mengapa Barcelona begitu alot dalam bernegosiasi dengan MU. Manchester United sangat berhasrat mendatangkan Antony, tapi potensi transfer Antony mandek karena tuntutan Ajax. Seperti dilansir Goal, Manchester United mengajukan tawaran 60 juta euro untuk Antony, namun Ajax ngotot mempertahankan bandrol mereka 80 juta euro. Klub Amsterdam meminta hampir 80 juta euro, meski agen sang pemain mendesak mereka untuk memenuhi tawaran yang lebih rendah diajukan oleh MU. Leeds United resmi mengontrak bintang RB Leipzig dan pemain internasional Amerika Serikat Tyler Adams dengan biaya sekitar 20 juta pounds. Gelandang berusia 23 tahun itu dipandang sebagai penerus Calvin Phillips yang bergabung ke Manchester City dengan harga sekitar 45 juta pounds pada awal pekan ini. Bomber asal Pantai Gading, Sebastian Haller, akhirnya resmi berbaju Borussia Dortmund setelah tim raksasa Bundesliga itu sepakat membayar biaya awal 31 juta euro atau setara 473 miliar rupiah kepada Ajax Amsterdam. Striker tajam itu dikontrak Dortmund selama 4 tahun hingga 2026. Inter Milan mengkonfirmasi perekrutan bek sayap Cagliari Raul Bellanova melalui akun Twitternya. Pesepak bola berusia 22 tahun itu bergabung Nerazzurri setelah menuntaskan tes medis pada Senin 4 Juli. Football Italia melaporkan dalam kesepakatan transfer Bellanova dengan Cagliari, Inter akan memakai jasa Bellanova selama semusim dengan kewajiban membeli pemain secara permanen. Manchester United ikut dalam perburuan Paulo Dybala. Dikutip Football Italia, Setan Merah dikabarkan telah melakukan komunikasi dengan agen Paulo Dybala, Jorge Antun, soal kemungkinan mendatangkan penyerang tersebut pada bursa transfer musim panas ini dengan status bebas transfer. Situasi Paulo Dybala dipantau oleh Manchester United menyusul potensi kepergian Cristiano Ronaldo. AC Milan tampaknya telah menjadikan gelandang klub Brugge, Charles de Ketelaere, sebagai salah satu target transfer utama mereka musim panas ini. Tapi sesuai apa yang diutarakan jurnalis Gianluca Di Marzio, tawaran AC Milan untuk pemain 21 tahun itu disebut 10 juta euro di bawah tawaran Leeds United. Preferensi dari de Ketelaere disebut ke San Siro, tetapi masih harus dilihat apakah kesepakatan dapat dicapai dengan angka yang masih di bawah Leeds United. Juventus dikabarkan telah menolak mentah-mentah tawaran Bayern Munchen terkait keinginan mereka merekrut Matthijs de Ligt. Bayern dalam upayanya merekrut de Ligt bahkan sampai memasukkan Benjamin Pavard sebagai bagian dalam pertukaran untuk mendatangkan sang pemain dari Juventus. Akan tetapi, si Nyonya tua tegas menginginkan 90 sampai 100 juta euro.
Bayern Munchen tidak berniat mengontrak pemain Manchester United Cristiano Ronaldo musim panas ini. Hal itu dikatakan CEO Oliver Kahn yang menyatakan merekrut pemain bintang berusia 37 tahun itu tidak sesuai dengan filosofi kami. Kahn menegaskan bahwa Bayern tak akan menggait CR7, bahkan jika Robert Lewandowski hengkang. Gelandang asal Pantai Gading, Frank Kassim mengaku sudah tak sabar untuk segera bermain bersama klub anyarnya Barcelona. Setelah merampungkan kepindahan dan diperkenalkan sebagai pemain baru Blaugrana di Estadio Spotify Camp Nou, pemain yang musim lalu membawa Milan meraih Scudetto menjelaskan salah satu faktor dirinya memilih bergabung dengan El Barça adalah kehadiran pelatih Xavi. Atletico Madrid akhirnya mendapatkan pemain baru. Nama yang mereka datangkan adalah Axel Witsel dari Borussia Dortmund. Kedatangan Witsel sejatinya tidak mengejutkan. Dia sudah dikaitkan dengan Atletico sejak beberapa pekan lalu. Apalagi sang gelandang tidak memperpanjang kontraknya di Dortmund. Dengan kata lain, ia tiba dengan status bebas transfer. Adapun pemain 33 tahun mendapatkan kontrak jangka pendek di Atletico Madrid, yakni selama 1 tahun dengan opsi perpanjangan setahun lagi. Gerard Pique berupaya keras agar sepenuhnya pulih dari masalah aduktor. Cedera tersebut terus menghantuinya dalam 3 bulan terakhir. Di sisi lain, Barcelona mulai memasuki latihan pramusim. Rupanya, eks setan merah itu belum benar-benar bugar. Ia tak beraktivitas bersama rekan-rekannya di lapangan. Melansir Marca, saat pemain lainnya kembali ke lapangan untuk latihan pramusim, Pique masih berolahraga sendirian di gym. Timnas Indonesia U19 asuhan Shin Tae-yong harus puas bermain imbang melawan Thailand U19 pada laga ketiga Piala AFF U19 Grup A. Bermain di Stadion Patriot, Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan sebenarnya memiliki banyak peluang. Sayang gagal dimanfaatkan menjadi gol. Dengan tambahan 1 poin, Indonesia yang sebelumnya menempati posisi 2 turun ke posisi 4 dengan 5 poin dari 3 laga. Sementara Thailand yang mengantongi 7 poin berada di posisi kedua di bawah Vietnam dengan poin yang sama, hanya unggul produktivitas gol. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!